Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holipah Mariana, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut soal yang diberikan, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas kali ini, sama dengan tugas praktik kedua kemarin, hanya saja yang menjadi pembedanya melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, untuk perintah tugasnya pada bagian struktur proyek view, dibuat seperti ini. Ada folder index HTML, ada folder asset yang berisi CSS, style CSS, lalu ada folder IMG, ini opsional, lalu ada folder data berisi file data bahan ajar JSON, ada folder JS berisi app.js, dan komponen yang berisi stock table, DO tracking, order from, status batch, app model, lalu ada folder service berisi API.js, template berisi stock table HTML, DO tracking HTML, order from HTML, status batch HTML, terakhir app model HTML. Kita diminta untuk membuat struktur seperti ini. Kita buka Visual Studio Code. Sebelumnya saya sudah membuat kodenya dan membuat struktur seperti pada tugas tadi. Struktur proyeknya ini sudah sesuai, saya buat seperti ini. Oke, selanjutnya, nah di sini diberikan catatan, lalu diberikan contoh untuk cuplikan ringkas pada indeks HTML. Di sini juga saya telah membuat ya untuk indeks HTML. Kodenya. Selanjutnya, pada bagian halaman stok bahan ajar, ini akan menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Ini ada kode mata kuliah dengan kode judul, ada kategori mata kuliah, putih daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, ada status. Lalu terdapat nanti fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, terus dapat menampilkan status dari stok bahan ajar. Selanjutnya nanti terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, terdapat fitur untuk memperbarui atau update data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file, terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol atau ikon delete. Lalu di halaman tracking delivery order, halaman ini nanti menampilkan tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas sebelumnya, menampilkan fitur pencarian seperti nama DO atau NIM. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru yang berisi nomor DO, tahun berjalan, sequence number. Lalu ada paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket. Terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan pengiriman. Nah, perintah-perintah tugas ini nanti bisa kita lihat pada saat kita menjalankan kode program ini. Apakah sudah sesuai dengan perintah tugas yang ini. Kita coba ya untuk menjalankan kode program ini untuk melihat apakah sudah sesuai dengan perintah tugas. Nah, ini untuk kodenya sudah berjalan. Ada stok bahan ajar, ada halaman untuk membuat pesanan delivery order, ada tracking pengiriman. Ini sudah sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Ada halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Oke. Untuk tampilannya, kita lihat pada bagian halaman stok bahan ajar.
di sini terdapat fitur UT daerah. Kita dapat memilih memfilternya, bisa kita filter Jakarta saja, otomatis dia akan memfilter UT daerahnya khusus untuk Jakarta saja. Begitupun juga dengan yang lainnya. Kita di sini pilih semua UT daerah saja ya. Lalu di bagian kanan ada fitur mengurutkan berdasarkan. Nah, bisa mengurutkan berdasarkan judul, stok dari yang terendah sampai ke tertinggi, dari tinggi ke rendah gitu ya. Lalu di sini juga ada fitur menampilkan hanya stok menipis atau kosong. Jika kita klik, nah dia otomatis akan ditampilkan stok yang menipis dan kosong saja. Jika kita tidak klik, maka otomatis semua stok bahan ajar akan ditampilkan. Oke. Di bagian paling bawah ada fitur untuk menambahkan stok bahan ajar. Kita akan coba ya untuk menambahkan bahan ajar kode mata kuliah. Kita coba SIM 4403. Dengan kategori MK pilihan, lalu lokasi raknya kita coba rak ke 5. Oke. Lalu di sini judul dengan judul data mining. Pilihan UT daerahnya kita pilih Jakarta dengan harga. Di sini semisal harganya 80.000. Pada bagian safety stock ini kita buat misal 15. Terus untuk stok bahan ajarnya kita buat 10. Nah, nanti dia akan menipis ya, karena kurang dari safety stock nih. Catatannya kita kosongkan saja. Lalu kita pilih simpan stok. Nah, ini stok berhasil ditambahkan. Kita klik OK, maka di bagian atas ditampilkan stok bahan ajar yang kita tambahkan sebelumnya dengan kode mata kuliah MSIM 4403, terus dengan judul data mining, MK pilihan, sampai ke ini stoknya jadi menipis ya, statusnya jadi menipis karena stok bahan ajarnya kurang dari safety-nya. Nah, terus terdapat juga nih fitur untuk mengedit atau menghapus. Oke, kita lanjut halaman buat pesanan. Di sini kita dapat membuat orderan baru ya. Kita coba pakai NIM saya 0493302557. Kita pilih ekspedisi yang tercepat, lalu kita pilih paketnya. Nah, di sini otomatis keluar detail paket dan total harga serta tanggal kirim hari ini. Nah, di sini kita masukkan nama saya, Mbak Mariana. Oke, kita coba untuk membuat pesanan. Nah, ini pesanan berhasil dibuat. Setelah sudah, kita ke halaman tracking pengiriman. Kita akan coba cek pesanan yang telah kita buat sebelumnya tadi di sini. Jadi kita tinggal memasukkan NIM kita 0493302557. Oke, kita enter. Nah, ini untuk riwayat tracking delivery order dengan NIM saya. Di sini ada 3 ya, karena saya sudah memasukkan 3. Oke,
Di sini juga ada tekan enter untuk cari, ISC untuk ke reset. Nah, jadi kalau kita klik name ini, kita bisa klik enter untuk mencari riwayat tracking ini. Terus bisa klik ISC untuk reset. Nah, kembali dia. Misal kita mau cari lagi ya yang tadi 049330257. Itu kita klik enter. Nah, untuk meresetnya tinggal klik ISC seperti ini. Oke. Jadi program ini yang sebelumnya telah kita buat ini sesuai dengan perintah tugas ya, dan berjalan dengan baik. Oke, segini saja penjelasan tentang tugas praktikum ketiga saya, mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.